Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohimah dengan NIM 2021A1C231. Di sini saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis, konstitusional, sah berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Rumusan Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pembukaan tersebut sebagai hukum derajat tinggi yang tidak dapat diubah secara hukum positif. Maka Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bersifat final dan mengikat bagi seluruh penyelenggara negara. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, suatu dasar negara, akan kuat apabila dasar tersebut berasal dan berakar pada diri bangsa yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai dasar negara yang bukan jiplakan dari luar, akan tetapi asli Indonesia. Unsur-unsur Pancasila terdapat di dalam berbagai agama, kepercayaan, adat istiadat, dan kebudayaan. Karena dalam agama, kepercayaan, adat istiadat, dan kebudayaan tersebut berkembang nilai-nilai antara lain nilai moral. Maka Pancasila pun mengandung nilai moral dalam dirinya. 1. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa ateis. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti, kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar tuntutan hati nurani dan memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Nilai-nilai pokok dalam Pancasila. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai yang ada dalam ideologi Pancasila yang merupakan representasi dari nilai atau norma dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai dasar merupakan nilai yang tidak bisa berubah-ubah sepanjang bangsa Indonesia berpedoman pada nilai tersebut. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang merupakan pendukung utama dari nilai dasar Pancasila. Nilai ini dapat mengikuti setiap perkembangan zaman, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang ketiga, nilai praktis. Nilai ini adalah nilai yang harus ada dalam bentuk praktik penyelenggara negara. Sifat ini adalah abstrak, artinya berupa semangat para penyelenggara negara dari pusat hingga ke tingkat yang terbawah dalam struktur sistem pemerintahan negara Indonesia. Semangat yang dimaksud adalah semangat para penyelenggara negara untuk membangun sila-sila dalam Pancasila secara konsekuen dan istiqomah. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan sesungguhnya dalam alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah memuat ketentuan dari setiap sila Pancasila yang selanjutnya diturunkan di dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh. Dengan kata lain, pasal-pasal yang terkandung di dalam batang tubuh sudah barang tentu membawa semangat yang terkandung di dalam materi pembukaan Undang-Undang 1945 itu sendiri. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun implementasi nilai-nilai Pancasila untuk bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan, yaitu 1. Dalam bidang politik. Pembangunan serta pengembangan dalam bidang politik haruslah berdasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal tersebut berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia merupakan subjek negara, oleh karenanya kehidupan politik harus sungguh-sungguh merealisasikan tujuan demi menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Di dalam ilmu ekonomi, terdapat sebuah istilah, siapa yang kuat maka ialah yang akan menang. Sehingga umumnya dalam pengembangan ekonomi selalunya mengarah pada persaingan bebas dan sangat jarang yang mementingkan moralitas kemanusiaan. Yang ketiga, dalam bidang sosial dan budaya, dalam membangun maupun mengembangkan aspek sosial budaya di masyarakat, hendaknya berdasarkan pada sistem nilai, sebuah sistem yang memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai luhur budaya yang telah dimiliki oleh masyarakat. Yang keempat, dalam bidang pertahanan dan keamanan, pada hakikatnya, sebuah negara merupakan kumpulan suatu masyarakat hukum demi tegaknya hak dan kewajiban warga negara, maka sangat dibutuhkan adanya peraturan perundang-undangan negara guna mengatur ketertiban maupun keteraturan warga serta sebagai landasan hukum persamaan kedudukan warga negara. Penerapan nilai-nilai sila Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung nilai luhur yang berkaitan dengan ketuhanan. Contohnya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tertib melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. 2. Menghormati setiap perbedaan, terutama perbedaan keyakinan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung nilai penghormatan kepada orang lain, walaupun banyak perbedaan. Contoh dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, membantu teman yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Menerapkan sikap toleransi. Sila ketiga ini mengandung nilai persatuan di antara banyaknya perbedaan yang ada di masyarakat. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak menyombongkan diri sendiri. Kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung nilai demokrasi, musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, tidak melaksanakan kehendak kepada orang lain. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menyadarkan masyarakat bahwa semua rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap adil kepada siapapun. Yang kedua, menjaga hak dan kewajiban orang lain. Pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, kita harus memahami dan mengamalkan semua nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dapat menjadi pondasi dan juga benteng dari berbagai pengaruh yang dapat merusak moral, terutama generasi milenial saat ini. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menghindari perilaku dan sikap yang menyimpang. Berikut pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila: menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, mengembangkan rasa adil terhadap sesama, menumbuhkan sikap toleransi, menumbuhkan sikap tegang rasa dan gotong royong, membiasakan diri untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, meningkatkan rasa persaudaraan. Untuk kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar atau pedoman dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai warga negara, kita wajib memahami nilai-nilai Pancasila sehingga kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan dengan baik agar semua yang kita lakukan sesuai dengan norma yang ada dan terwujudnya masyarakat yang berkarakter. Selain itu, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga bentuk kita menghargai jasa para pahlawan yang telah merumuskan rancangan Pancasila. Mungkin cukup sekian penyampaian makalah saya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.